Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik pada hari Minggu ini. Pada hari Minggu ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, setelah tata upacara tobat Tuhan kasihanilah kami, kita melambungkan madah kemuliaan atau yang disebut dengan doksologi panjang. Karena ada juga doksologi yang singkat seperti kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu adalah doksologi yang singkat. Saya mengajak Anda untuk melihat bacaan kedua pada minggu ini, karena kita temukan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 33 sampai dengan 36 adalah sebuah doksologi, pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Maka mari kita simak bagaimana Paulus mengungkapkan doksologinya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah sebuah doksologi, pujian kemuliaan kepada Allah. Maka mari kita melihat secara lebih rinci bagaimana doksologi itu terungkap. Kekayaan dan hikmat. Rencana keselamatan Allah bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi itu sangat luas dan sempurna. Maka Paulus mengungkapkannya dengan kata-kata ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Itulah yang ia wartakan dalam bentuk doksologi kepada orang-orang Roma, orang-orang yang mendunia pada saat itu. Jalan Allah itu adalah jalan yang tak terselami. Keputusan Tuhan tidak bisa ditebak oleh akal manusia yang terbatas. Terlalu kecil manusia untuk bisa memahami rencana Tuhan. Maka Paulus mengungkapkan doksologinya demikian. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Allah itu mempunyai rencananya sendiri. Allah mempunyai rencananya sendiri untuk menyelamatkan umat yang dicintainya. Maka Santo Paulus mengungkapkan doksologinya demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pengungkapan pujian syukur sebuah doksologi demikian bunyinya, bagaimana hal itu menjadikan kita memiliki kekuatan dalam hidup. Yang pertama, kita mengetahui Allah mempunyai rencana sendiri untuk kita. Maka, mari kita hentikan sikap mencemaskan terlalu kuat masa depan kita. Seolah-olah kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Ada pepatah yang sederhana, bunyinya demikian, kalau Anda memiliki sebuah rencana. Tentu kita berkata, nanti bagaimana ya?
Tetapi kalimat selanjutnya yang muncul adalah bagaimana nanti. Maka nanti bagaimana dan bagaimana nanti adalah sebuah ungkapan kepasrahan yang aktif. Kita merencanakan dengan segala kemampuan kita, tetapi kemudian menyerahkan semuanya pada kuasa Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk berani memperjuangkan kerendahan hati di dalam zaman yang tidak gampang ini. Maka mari kita melihat kembali keadaan hidup kita yang sebenarnya. Saudara-saudari, hidup manusia memang perlu belajar banyak, perlu meningkatkan kemampuan banyak, tetapi jangan lupa semuanya itu ada batasnya. Maka mari kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan juga kuasa Tuhan yang bekerja melalui orang yang membantu kita. Maka mari kita juga mengambil sikap berhenti untuk menghakimi. Karena manusia mempunyai keterbatasan. Anda mempunyai keterbatasan, saya juga mempunyai keterbatasan. Maka pada akhir renungan ini saya mengajak Anda semua, mari kita memfokuskan hidup ini bukan pada diri sendiri, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Kita memastikan bahwa hidup ini seharusnya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saat sukses, mari kita berani mengatakan, ini semuanya dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Kemuliaan Allah untuk selama-lamanya, kini dan sepanjang masa. Maka mari kita menutup pertemuan kita ini dengan doa yang membantu kita untuk memahami doksologi singkat dari Santo Paulus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang Maha Besar, hari ini kami sujud mengagumi kekayaan, hikmat, dan pengetahuan yang tak terbatas. Kami mengakui bahwa keputusan-Mu tidak terselami dan jalan-jalan-Mu tidak terselami oleh akal pikiran kami yang terbatas. Maka kami mohon, lepaskanlah kami yang selalu ingin memegang kendali atas masa depan kami sendirian. Maka saat keadaan tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kami menjadi putus asa, ingatkanlah kami bahwa jalan-Mu selalu lebih tinggi dari jalan kami. Jalan-Mu lebih tinggi daripada rencana kami. Maka kami sadar bahwa tidak ada sesuatu pun kebaikan kami yang bisa membalas kebaikan-Mu. Karena itu ya Tuhan, segala sesuatu yang kami rencanakan dalam hidup kami pada hari ini, kami serahkan kepadamu, karena kemuliaan-Mu lah yang lebih kami utamakan. Segala sesuatu itu berasal dari Engkau, ditujukan untuk Engkau, dan hanya dalam kemuliaan-Mu itulah kami dapat hidup dan berkembang. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan Allah kami, karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.